Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Kaiju Number 8, anime baru pada musim Spring 2024 kali ini. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas dikit-dikit mengenai episode pertamanya itu sendiri. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi anime dari Kaiju Number 8 ini tuh sendiri adalah anime yang menceritakan mengenai invasi para monster berukuran raksasa di negara Jepang. Ya sebenarnya bukan di Jepang aja sih, tapi karena latar waktunya itu berada di negara Jepang, jadi ya kita akan dikenalkan dengan satuan khusus pembasmi kaiju di negara Jepang. Nah, pada awal episode pertamanya nanti kita bakalan melihat bagaimana satuan pembasmi monster yang diketuai oleh Mina, teman masa kecilnya dari si MC yang bernama Kafka. Nah, Kafka ini tuh sendiri adalah om-om 32 tahun gitu kan yang gagal dalam tes masuk ke satuan pasukan pertahanan dan harus menerima takdirnya berada di unit bersih-bersih nih, alias unit yang mengurus bangkai dari para kaiju yang telah dikalahkan oleh pasukan pertahanan. Ya, di sini adalah tempat di mana warga Jepang yang ingin tetap membantu mengalahkan para kaiju tanpa harus berada di medan pertempuran langsung. So, jadi singkatnya, pada suatu hari MC kita nih, Om Kafka gitu kan, bertemu dengan anak baru yang ingin masuk ke dalam satuan pasukan pertahanan. Namun karena kurangnya pengalaman, ia akhirnya memutuskan untuk mengenal lebih banyak mengenai kaiju di unit bersih-bersih terlebih dahulu, di mana Kafka akan jadi mentor dari anak tersebut yang bernama Reno, salah satu main karakter yang akan membantu Kafka dalam ujian terakhirnya menjadi pasukan pertahanan. Ya, hubungan mereka jadi lebih dekat setelah Kafka ini dan juga si Reno bertugas di bagian pembuangan dari para monster. Dalam artian adalah membersihkan bagian anus dan juga bokong monster gitu. Ya, awalnya Kafka mendukung Reno untuk tetap mengejar mimpinya mumpung masih muda. Namun saat pembicaraan itu hampir selesai, Reno diserang oleh kaiju dengan ukuran menengah yang muncul entah dari mana, yang membuat Kafka harus melindungi Reno yang masih muda. Ya, meskipun awalnya menolak gitu kan, Kafka meminta Reno untuk memanggil bantuan dan meninggalkannya tuh di sana sendirian sebagai umpan. Ya, Reno yang masih muda pun tentu harus menjadi prioritas utama bagi orang-orang tua seperti Kafka. Namun saat di ujung kematian si Kafka udah hampir datang nih, tiba-tiba aja Reno balik lagi. Ya, Reno kembali lagi datang menolong Kafka dengan membawa beberapa persenjataan manual seperti batang besi yang ia temukan untuk bisa melawan itu kaiju. Ya, meskipun itu rada-rada sulit gitu kan dan juga nggak bisa diandalkan, namun akhirnya Reno dan Kafka ditolong oleh satuan unit pertahanan yang dipimpin oleh Mina yang tiba-tiba aja datang di lokasi. Ya, akan ada kilas balik mengenai Kafka dan juga Mina yang akan kita lihat pada episode pertamanya nanti, dimana dulunya Kafka dan juga si Mina itu adalah teman baik yang waktu kecil tuh sangat dendam banget tuh kepada para kaiju yang menghancurkan kota serta rumah mereka, yang mengakibatkan kematian dari anjing miliknya si Mina. Namun takdir tidak berjalan dengan apa yang mereka inginkan. Walaupun mereka tuh udah janjian untuk jadi pembasmi kaiju di masa depan, namun semua itu hanya jadi angan-angan, di mana Mina tumbuh menjadi prajurit terkuat di squadnya dan Kafka harus menyerah karena tidak pernah lulus dalam ujian masuk militernya. Nah, saat memberi nasihat kepada Reno di ruang perawatan, Reno sempat meminta Kafka untuk sekali lagi berjuang untuk menjadi pasukan pertahanan. Namun kali ini tuh bersama-sama dengan si Reno, dan Reno yakin om-om yang kehabisan waktu tersebut itu akan berhasil menjadi pasukan elit yang kuat banget di Jepang. Ya, sambil mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada si Reno, tiba-tiba aja Kafka ini tuh berubah menjadi kaiju ukuran manusia. Setelah ada salah satu monster serangga yang bersifat parasit itu masuk ke dalam mulutnya si Kafka, yang membuat Kafka itu sendiri menjadi bagian dari kaiju itu sendiri. Ya, jujur aja, saat aku membaca komiknya gitu kan, aku seringkali tertawa akibat komedi spontan yang ada di tiap chapternya. Ya, jujur aja ini udah lama banget aku nggak ketawa saat membaca sebuah chapter gitu kan, sebuah manga. Dan ini menurutku recommended banget lah ceritanya untuk kalian tonton atau kalian baca manganya. So, balik lagi ke cerita utama, di mana akibat perubahan Kafka yang tiba-tiba tersebut, Reno menyarankan Kafka untuk kabur dari rumah sakit karena pada saat itu alarm petanda munculnya kaiju telah diaktifkan akibat dari keributan yang dibuat oleh Kafka dan juga Reno di rumah sakit. Ya, terlalu banyak saksi mata yang melihat kemunculan dari kaiju di rumah sakit yang membuat mereka itu berdua harus kabur dalam keadaan yang masih belum pulih dari cedera yang sebelumnya. Nah, awalnya Reno ingin menyembunyikan wujud Kafka yang seperti kaiju, namun saat Kafka ini tuh mendengar adanya kaiju lain yang muncul di sekitar mereka dan adanya teriakan dari anak kecil yang meminta tolong gitu kan, tentu aja Om Kekar ini tuh langsung siap menyelamatkan anak kecil tersebut karena tugas menyelamatkan anak kecil adalah tugasnya dari Om
om-om gitu. Ya awalnya Kafka tidak terlalu percaya diri kalau dia tuh bisa melawan kaiju yang ukurannya tuh jauh lebih besar daripada dirinya. Namun saat dia tuh mencoba untuk melepaskan salah satu pukulannya gitu kan, Kafka akhirnya berhasil membunuh kaiju tersebut dengan satu kali pukulan kuat. Udah kayak One Punch Man aja ini om-om tua gitu kan. Oh ya, di sini untuk pertama kalinya Kafka berhasil menolong seseorang dari serangan para kaiju dengan kekuatannya sendiri. Dan disinilah cerita Kafka akan dimulai sebagai Kaiju Number 8. Oh ya, di sini Reno akan menjadi penasehat dan juga pemantau Kafka ya, agar dirinya itu tidak seenaknya berubah menjadi kaiju di depan semua orang. Ya, bisa kacau gitu kan kalau Kafka ditangkap dan dihabisi oleh para pasukan pertahanan yang ada di Jepang. Lebih buruknya lagi akan ada kehebohan di masyarakat kalau gitu kan pemberitaan mengenai manusia yang berubah jadi kaiju tuh ada di negara Jepang gitu kan. Itu pasti bakalan kacau banget lah masyarakatnya gitu kan. Saling tuduh-menuduh nih nantinya. Akan jadi suatu gejolak lah gitu kan di tengah-tengah masyarakat, dan itu bakalan memunculkan kepanikan gitu kan. Saling tuduh satu sama lain gitu. Oh ya, untuk Kafka sendiri gitu kan, dia akan kembali lagi bersemangat nih untuk meraih mimpinya agar bisa bertarung bersama dengan si Mina. Ya, tujuan Kafka adalah agar bisa bertarung di samping si Mina yang merupakan TTM-nya waktu masih kecil dulu gitu kan. Dan untuk Mina sendiri, dia tuh adalah orang yang sebenarnya tuh masih berharap tuh kalau Kafka bisa terus berada di dekatnya untuk bisa mengalahkan para kaiju. Oh iya, by the way, harusnya akan ada fanservice ya dari si Mina pada awal-awal episode pertama kali ini. Ya itu pun kalau nggak di skip sih sebenarnya. Nah, animenya dari Number 8 ini sendiri adalah anime yang digarap oleh studionya dari Production IG, yang dibantu dengan studio Kappa yang juga pernah menggarap serialnya dari Evangelion Rebuild. Jadi kalian pasti akan terpuaskan gitu kan dengan plot dan juga fighting dari animasi-animasi yang ada di setiap episode dari animenya Kaiju Number 8 ini itu sendiri. Dan untuk episode pertamanya ini sendiri, aku pikir akan ditutup dengan penampilan dari Kafka dalam wujud kaijunya saat mencoba untuk menyelamatkan anak kecil yang kuceritakan tadi. Dan barulah nanti pada episode keduanya, cerita akan berfokus kepada ujian masuk Reno dan juga Kafka untuk bisa menjadi bagian dari pasukan pertahanan di negara Jepang. Di mana akan lebih banyak karakter baru yang akan dimunculkan dan diperkenalkan gitu kan pada episode keduanya nanti. Seperti salah satunya itu adalah main karakter yang bernama Shinomiya Kikoru. Dan kalian tahu voice aktornya siapa? Ya, pengisi suara dari karakter Kikoru itu sendiri adalah Mbak Ai, yang juga pernah menyuarakan karakter dari Delta Nanadesu dari serialnya The Eminent in Shadow. Ya, aku akan ambil ini waifu jadi waifu favorit untuk musim kali ini. Apalagi dia kuat dan juga cerdik sih. Tapi untuk sekarang kita fokus aja dulu mengenai episode pertamanya. Yang mana episode pertama dari animenya Kaiju Number 8 ini itu sendiri bisa kalian lihat nanti pada tanggal 13 April 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik gitu kan. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.